Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang cukup memprihatinkan di mana kejadian itu terjadi kepada seorang instruktur fitness di daerah Kalimantan. Di sana dia ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia mengalami serentetan luka yang cukup dalam pada bagian dada serta tempurung kepala. Dan dia ditemukan sudah dalam proses pembusukan di semak belukar di pinggir jalan. Menurut keterangan yang berhasil saya dapatkan, si instruktur fitness itu ternyata dieksekusi oleh seorang supir truk bermuatan besar. Mereka ternyata terlibat sebuah asmara terselubung hingga ada kesalahpahaman yang membuat kejadian itu terjadi. Lalu bagaimana peristiwa yang lebih lengkap dari kisah tersebut? Pada kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si instruktur fitness itu ternyata bernama Nurjanah atau biasa dipanggil Nana. Dia berusia sekitar 30 tahun dan bertempat tinggal di Jalan Sirat di Kecamatan Salman di Kota Samarinda. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Nurjanah ternyata adalah seorang yang aktif di dunia olahraga. Dia bekerja sebagai seorang instruktur fitness sudah sekitar 4 tahun. Dan aktivitasnya juga menjadi pelatih untuk para wanita pemula yang ingin merutinitaskan diri di pusat kebugaran. Pada keterangan lanjutan, di sana dituliskan bahwa Nurjanah sudah menikah ketika usianya sekitar 20 tahun. Dari hasil pernikahan dengan suaminya selama 10 tahun itu kemudian dikaruniai 2 orang anak yang sangat lucu dan menggemaskan. Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Nurjanah bersama sang suami sebenarnya terlihat cukup harmonis. Para tetangga tidak pernah melihat mereka bertengkar hebat, dan aktivitas dari keduanya juga tergolong sama seperti pasangan suami istri lainnya. Akan tetapi para tetangga juga menyebutkan bahwa suami dari Nurjanah jarang sekali pulang ke rumah. Dia ditenggarai bekerja di pulau seberang dan tidak punya waktu yang banyak untuk keluarganya. Hingga beberapa kejanggalan kemudian muncul dari beberapa postingan Nurjanah. Di sana dia sangat aktif sekali bermain di media sosial dan pakaian yang dikenakannya juga cukup terbuka hingga menyerupai seperti anak remaja. Sebagai seorang instruktur olahraga, tidak heran jika tubuh dari wanita yang berusia tepat 32 tahun itu memang terlihat sangat proporsional. Dia memiliki kulit yang kencang dan memiliki otot yang besar pada bagian dadanya. Hingga hal itu memang membuatnya seperti gadis perawan. Banyak pria yang juga merasa tertarik dengan apa yang dia tampilkan di media sosial. Pada mulanya sang suami sempat protes atas apa yang dilakukan oleh Nurjanah di dunia maya. Dia berkata bahwa pada usianya yang sudah tua sebaiknya berfokus saja mengurus rumah dan kedua anaknya. Si suami itu juga menasihatinya bahwa dia bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya tidak ingin jika sang istri melakukan penyimpangan yang sebenarnya cukup memalukan. Akan tetapi sikap yang keras dan didukung dengan pembenaran membuat Nurjanah tidak mendengarkan ucapan sang suami. Dia bahkan membalasnya dengan berkata bahwa dirinya selama ini merasa kesepian dan butuh hiburan. Nurjanah juga mengungkapkan bahwa dengan tampil di media sosial dia bisa membantu ekonomi keluarga. Dirinya berharap dengan banyak postingan yang sudah diupload membuatnya menjadi terkenal. Dan dengan cara itu penghasilan tentu akan mudah didapatkan nantinya. Kemungkinan besar atas keegoisan masing-masing itu kemudian memperburuk suasana rumah tangga. Keduanya akhirnya memilih untuk tidak peduli dengan satu sama lain. Hingga dari sini pikiran Nurjanah kemudian semakin meluas, tidak hanya memposting setiap rutinitas kesehariannya, dia bahkan membalas setiap pesan yang dikirimkan oleh para pria di akun media sosial miliknya. Nurjanah kemudian membuka diri untuk terjebak pada sebuah penyimpangan yang terselubung. Banyak pria yang berkenalan dengannya dan mereka berkomunikasi lewat pesan singkat di dunia maya. Hingga ada salah satu akun dari seorang pria yang berasal dari Sulawesi yang kemudian menarik perhatiannya. Di sana Nurjanah merasa sangat nyaman berkomunikasi lewat pesan singkat dan mereka juga sering berhubungan lewat panggilan telepon.
Percakapan di antara keduanya juga semakin intens. Pada permasalahan pribadi, Nurjanah sering curhat dan bercerita mengenai perlakuan dari suaminya, dan dia terang-terangan mengatakan bahwa dirinya butuh pelampiasan. Hal senada juga dirasakan oleh si pria Sulawesi tersebut. Dia juga berkata bahwa dirinya sebenarnya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Namun sang istri tidak pernah memuaskannya dan dia butuh suasana baru dengan orang yang berbeda. Di sini mereka berdua seperti satu pemahaman pada niatan tersebut. Komunikasi keduanya juga berjalan tanpa jeda dan si pria nampaknya nyaman dengan Nurjanah. Sekedar informasi, si pria yang berasal dari Kabupaten Morowali itu ternyata adalah seorang supir ekspedisi. Dia sering keluar kota untuk mengirimkan barang di muatan mobilnya. Dan kebetulan dia akan melewati kota tempat tinggal dari Nurjanah. Singkat cerita, mereka kemudian akhirnya memutuskan untuk bertemu. Si pria yang bernama Akong itu menyuruh Nurjanah untuk bertemunya di sebuah dermaga di kota Samarinda. Di sana dia akan berhenti sejenak untuk beberapa hari sebelum melanjutkan kembali perjalanannya. Hingga akhirnya Nurjanah dan si pria bertemu. Mereka tentu awalnya merasa sangat canggung meskipun sudah beberapa minggu berkomunikasi lewat media sosial. Ketika itu Nurjanah masuk ke dalam mobil truk yang dibawa oleh si pria. Di sana mereka makan siang terlebih dahulu sambil menikmati desiran ombak di pantai tersebut. Dan setelah itu keduanya kemudian sudah mencair satu sama lain hingga akhirnya melakukan apa yang semestinya harus dilakukan. Tanpa perasaan yang canggung, Nurjanah kemudian berolahraga di dalam mobil besar tersebut. Dia akhirnya bisa merasakan suasana yang baru atas aktivitas yang selama ini didambakan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh si pria di hadapan para petugas, di sana dia mengaku bahwa mereka berdua memang sudah merencanakan itu dalam pesan singkat di media sosial. Wanita yang berusia 30 tahun itu juga memang dayang kepadanya untuk berolahraga dengan suasana yang berbeda. Pria yang berusia 42 tahun itu tentu tidak melewatkan kesempatan tersebut. Tidak ada kucing yang menolak ikan asin, apalagi seonggok daging di depan matanya. Dalam kendaraan yang selama ini dijadikan sebagai penopang hidup anak dan istrinya, di sana dia malah menyelewengkan sebuah ritual yang sangat membagongkan. Dalam ilustrasi yang disampaikan oleh Akong, dia menyebutkan bahwa mobil itu berukuran cukup besar di dalamnya. Kaca jendelanya juga sudah dilapisi dengan penutup yang cukup gelap. Dan rutinitas itu pasti tidak akan diketahui oleh orang lain di luar sana. Hingga setelah melakukan olahraga sampai ronde ketiga, Nurjanah kemudian mengatakan bahwa dia cukup kelelahan dan keringatnya bercucuran sangat deras. Nurjanah juga mengakui ketangguhan dari Akong dan ini adalah sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Sebelum Nurjanah berpamitan untuk pulang, dia sempat meminta uang jajan terlebih dahulu. Dan pria asal Sulawesi tersebut tentu dengan senang hati langsung memberikannya. Singkat cerita, setelah pertemuan tersebut, hubungan antara Nurjanah dan Akong kemudian semakin intens serta sangat tidak terkendali. Akong bahkan merasakan bahwa Nurjanah sudah seperti istrinya sendiri. Dia seolah merasa bahwa kasih sayangnya sudah terpecah dan dirinya berkeinginan untuk menjadikan Nurjanah sebagai istri sahnya. Sementara itu suami dari Nurjanah kemudian merasa curiga atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Beberapa kali Nurjanah selalu melawan ketika sedang dinasehati. Dan dia selalu berpaling muka ketika dirinya sedang pulang ke rumah dan tidur di sampingnya. Permasalahan yang berlarut-larut itu kemudian membuat hubungan mereka semakin tidak harmonis. Nurjanah benar-benar sudah berubah dan dia bahkan sering meninggalkan kedua anaknya di rumah dengan alasan sedang ada pekerjaan di luar. Apa yang dirasakan oleh Nurjanah tentu adalah dampak atas ketidakhadiran sang suami dalam waktu yang panjang. Kesepian yang selalu dirasakannya sepanjang malam membuatnya memilih untuk mencari pelampiasan. Tidak ada pembenaran atas sikap yang ditunjukkan oleh Nurjanah, namun dari sini para suami harus belajar untuk menghargai kebersamaan antara sepasang suami dan istri. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pertemuan kedua antara Akong dan Nurjanah kemudian dilakukan di tempat yang sama. Mereka seolah seperti merasa nyaman melakukan olahraga di dalam sana. Dan Akong akhirnya mulai terperdaya secara penuh dengan wanita 30 tahun tersebut.
Hingga tidak terasa 1 tahun mereka menjalani hubungan terselubung itu, dan akhirnya puncak klimaks atas keburukan tersebut terjadi. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Akong, di sana dia mengatakan bahwa ketika itu mereka bertemu di tempat yang sama. Nurjanah saat itu memakai pakaian yang ketat dan otot bagian dadanya terlihat membesar akibat sehabis berolahraga di tempat gym. Di sini Akong kemudian tanpa basa-basi langsung meminta jatah, akan tetapi Nurjanah menolak dengan alasan dia sangat kelelahan. Pada momen ini Akong tentu merasa sangat kecewa, namun dia masih terus berusaha untuk merayu dan menggodanya. Hingga pada satu perbincangan di antara keduanya, Nurjanah ternyata malah bergeming di hadapannya dan dia asik sendiri memainkan ponselnya. Atas segala ketidakstabilan emosi tersebut, Akong kemudian sempat merebut paksa ponsel milik Nurjanah. Dia ingin mengetahui siapa yang sedang dihubunginya sampai terkesan sedang sembunyi-sembunyi. Akan tetapi Nurjanah malah memberontak dan mengatakan bahwa Akong tidak perlu sedalam itu mengetahui privasinya. Akong hanya seorang pelampiasan dan tidak punya hak apapun kepada dirinya. Ketika itu Nurjanah juga berkilah bahwa dia tidak menghubungi siapa-siapa. Dia hanya mengirimkan pesan kepada teman kerjanya dan itu menyangkut pembayaran di tempat kebugaran. Namun Akong tentu tidak langsung percaya dengan hal itu. Pria asal Sulawesi tersebut sudah merasa memiliki sepenuhnya diri Nurjanah. Dan dia tidak terima bahwa selama ini hanya dianggap sebagai seorang pelampiasan. Dari sana pertengkaran dan perdebatan keduanya kemudian tidak bisa terhindarkan. Akong yang emosi kemudian langsung merebut paksa ponsel itu. Dan Nurjanah tentu mempertahankan diri hingga terlontar ucapan yang cukup keras di sana. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Akong, sebagai seorang yang berasal dari Sulawesi, apa yang dikatakan oleh Nurjanah tentu menyangkut sebuah harga diri. Dan Akong merasa bahwa dia sudah direndahkan serta martabatnya dianggap hanya sebuah kaum rendahan. Dengan segala emosi yang memuncak tidak terkendali, Akong kemudian melancarkan segala amarahnya terhadap Nurjanah. Wanita itu kini tidak bisa ditoleransi lagi. Akong kemudian melakukan sebuah eksekusi yang sangat memilukan di sana. Tidak ada lagi batas logika sebagai seorang manusia. Bisikan-bisikan iblis kemudian membuat Akong melakukan itu sampai berulang kali. Singkat cerita, Nurjanah kemudian sudah berhasil dikirim ke neraka. Akong sempat panik dan baru menyadari bahwa apa yang sedang dia lakukan ternyata sangat berlebihan. Di sini Akong kemudian duduk termenung di dalam mobil. Dia melihat desir ombak dan menghirup suasana dermaga dengan penuh kebingungan. Hingga setelah mencari beberapa alat pendukung di dalam mobil ekspedisi tersebut. Dan akhirnya dia berencana untuk membawa Nurjanah pada sebuah tempat yang sepi. Dia juga akan memasukkannya ke dalam sebuah karung yang berhasil didapatkannya itu. Singkat cerita, Akong kemudian mengendarai mobilnya menuju jalan di sekitar dermaga. Di sana dia mengamati sekitar dan memastikan bahwa di jalan tersebut memang jarang sekali dilalui oleh pengendara yang lain. Dan pada kesempatan itu Akong kemudian langsung membuangnya. Dia benar-benar tidak punya pilihan atas apa yang sudah dirinya lakukan kepada Nurjanah. Setelah semua terselesaikan, Akong kemudian langsung menuju ke Sulawesi. Di dalam kepalanya dia berkata bahwa aksi yang dia lakukan tidak akan ada orang yang tahu. Sebab memang TD ada saksi langsung yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sayangnya apa yang diyakini oleh Akong ternyata salah. Beberapa hari berikutnya pihak kepolisian ternyata sudah memantaunya dari kejauhan. Hingga ketika dia sedang menyeruput kopi hitam di meja. Para petugas yang berseragam lengkap itu langsung meringkusnya tanpa memberikan jeda untuk melakukan perlawanan. Menurut keterangan yang saya dapatkan setelah Akong diinterogasi selama 8 jam lamanya, pria asli Sulawesi itu kemudian langsung mengakui perbuatan yang sudah dia lakukan. Akong bahkan mengaku bahwa dia merasa sangat menyesal. Dia meminta maaf kepada anak dan istrinya di rumah. Akong juga berkata bahwa dia ingin bertaubat atas segala khilafan yang sudah terjadi. Dalam keterangan lanjutan tersebut, di sana dijelaskan bahwa Akong dinyatakan bersalah pada tragedi ini dan dia divonis akan dihukum selama 15 tahun atau 20 tahun kurungan di dalam penjara. Sebuah peristiwa dari permulaan keburukan yang Nurjanah lakukan.
Meskipun alasannya hanya sekedar untuk mengobati rasa kesepian yang diderita sejak lama. Namun hal itu malah menjadi petaka yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Saya juga berharap bahwa kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, dan kisah serupa tentu tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.